Selanjutnya kita membahas perkiraan fade margin. Jadi untuk memperkirakan fade margin ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama yaitu asumsi Rayleigh fading. Jadi untuk asumsi Rayleigh fading ini, fading itu diasumsikan murni karena kondisi multipad. Makanya fading untuk kasus terburuk itu bisa kita jelaskan dengan menggunakan distribusi Rayleigh. Oke, jadi ini tabel yang sering kita gunakan jika ada soal membahas asumsi Rayleigh fading. Di sini misalnya 90%, maka fade margin-nya adalah 8. Kemudian kalau misalnya time availability-nya itu 99%, maka fade margin-nya adalah 18. Kemudian kalau 99,9, fade margin-nya adalah 28. Begitu seterusnya. Oke, nanti akan lebih jelas ketika kita membahas soal. Di sini diketahui suatu link dengan time availability 99,95% membutuhkan fade margin MF 33 dB. Jadi kalau misalnya biasanya di soal itu akan diberikan fade margin dari time availability yang tidak diketahui. Kalau misalnya di tabel kan itu sudah ada 99, kemudian 99,9. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada di tabel itu akan dikasih tahu di soal. Oke. Suatu link dengan time availability 99,9% mempunyai fade margin sebesar 33 dB. Jika C2N minimumnya adalah 20 dB, maka tentukan C2N yang dibutuhkan agar time availability ini kesampaian gitu, tercapai. Oke. Jadi berarti rumusnya adalah ini, C2N sama dengan C2N minimum ditambahkan dengan MF. Jadi C2N yang dibutuhkan adalah C2N minimum 20 ditambahkan dengan fade margin kita 33, yaitu 53. Jadi kalau misalnya nilai C2N kita 53 dB, maka time availability ini akan tercapai. Intinya dari tugas kita untuk fade margin ini adalah kita harus menentukan C2N agar si time availability itu tercapai. Maksudnya ya agar kondisi yang baik ini tercapai. Nah, itu rumusnya dengan yang ini. Yang kedua adalah tentukan total waktu dalam setahun di mana C2N-nya itu kurang dari 20 dB gitu. Tadi kan dikatakan di soal bahwasannya minimumnya itu adalah 20 dB. Berarti kita bisa bilang bahwasannya C2N yang kurang dari 20 dB ini, C2N kurang dari 20 dB ini adalah 1 dikurang C2N yang nilainya 20 kan ya. Yang minimal nilainya adalah 20 dB. Nah, berarti availability-nya itu akan menjadi unavailability. Kalau misalnya ini availability, berarti yang C2N dikurang 20 adalah lawannya unavailable. Yaitu 1 dikurang berapa nilainya? Si availability-nya 99,95%. Berarti 0,05%. Atau yang ini 0,0005. Oke, sekarang yang ditanya adalah total waktu dalam setahun di mana keadaan ini terjadi ya. Berarti kita hitung dulu dalam waktu setahun itu ada 8.760 kali 60 menit. Ya ini asalnya dari dalam setahun ada berapa hari? 365 misalnya. Kemudian dikalikan dengan 1 jam 24 1 hari 24 jam. Oke. Ini asalnya dari 365 dikali dalam sehari ada 24 jam, kemudian dalam 24 jam dikali dengan 60 menit. Sama ya, yang atas ini sama yang ini sama. Total waktunya berarti si total waktu kita yang menit tadi kita kalikan dengan unavailability, ketidaktersediaan. Nah, itu nilainya adalah 8760 dikali 60 dikali 0,05% tadi, yaitu 262,8 menit. Jadi C2N itu kurang dari 20 dB yang tidak kita inginkan. Dalam setahun pasti itu ada terjadi gitu. Selama 262,8 menit.
Selanjutnya adalah dengan metode klasifikasi lintasan 1. Jadi metode klasifikasi lintasan 1 ini membagi lintasan kita menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, yaitu lintasan berbukit, suhu sejuk. Kemudian tipe B, lintasan rata, namun tidak melalui perairan. Dan tipe C, lintasan melalui perairan, suhu lembab gitu. Nah, masing-masing tipe ini punya rumus unavailability sendiri, di mana W itu adalah 16 kali 10 pangkat min 7 kali F, F-nya itu dalam gigahertz, dan dikalikan dengan D dalam kilometer, dikalikan 10 pangkat min MF per 10. MF ini adalah fade margin, itu untuk tipe A. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah F sebenarnya. Kadang kalau misalnya kita pakai rumus FSL, F itu dalam megahertz. Terus kalau kita pakai rumus yang fractional zone, F itu dalam gigahertz. Pakai rumus untuk metode klasifikasi lintasan 1, F juga gigahertz. Jadi harus diperhatikan ya. Harus tahu gitu. Kapan F itu megahertz, kapan F itu gigahertz gitu. Jadi tolong dihafal dan dipahami. Nah, ini untuk yang tipe B itu bakal berbeda rumus unavailability-nya gitu. Untuk tipe C itu juga akan berbeda. Jadi intinya bagaimana kita harus tahu dulu soalnya itu tipe A, B, atau C. Baru kita pakai rumus-rumus ini. Kita bahas soal supaya lebih paham. Oke, di sini ternyata dikasih tahu ya. Di soal sudah dikasih tahu bahwasannya tipenya adalah tipe B. Tapi kalau misalnya tidak dikasih tahu dalam suatu soal, berarti itu adalah tugas kita untuk menyimpulkan dari soal itu tipe A, B, atau C. Jadi biasanya soal itu akan memberitahukan ciri-ciri. Misalkan diketahui daerah ini memiliki karakteristik A gitu, bukan A sih, karakteristik yang bagaimana gitu. Nah, tugas kita adalah menyimpulkan dari karakteristik itu, apakah itu tipe A, B, atau C. Jadi, silahkan dipahami melalui slide sebelumnya dan baca buku juga. Oke, kita balik ke soal. Di sini diketahui lintasannya adalah tipe B dengan time availability-nya itu 99,95%. Gitu. Dan frekuensi operasinya 4 GHz dan panjang lintasan 40 km. Berapa fade margin yang dibutuhkan? Oke, time availability. Tadi sama seperti pembahasan soal sebelumnya ya. Unavailability itu adalah sama dengan 1 dikurang availability. 1 dikurang di soal 99,95% sama dengan 0,05%. Dan unavailability itu disimbolkan dengan W. Nah, sekarang sudah tahu tipe B. Tipe B, W-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 7 dikali F kali D. 2 pangkat 2,5 dikali 10 pangkat min MF per 10. 8 kali 10 pangkat min 7 ini 0,00 berapa ya? 0,5 berarti persen ya. Kali F-nya itu adalah giga ya, 4, sudah 4 GHz di soal. D-nya kilometer, sudah juga 40 pangkat 2,5 kali 10 pangkat min MF yang akan dicari. Berarti pindah ruas ke sebelah sini. 0,0005 dibagi 8 kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 40 pangkat 2,5 itu adalah 10 min MF per 10. Oke, kita dapat yang ini. Persamaan yang kedua, bukan kedua, baris kedua dari 0,005. Atau baris ketiga dari atas. Oke, sudah dapat seperti itu. Nilai ini kita hitung. Maka kita peroleh nilainya adalah 0,01544. Itu adalah 10 pangkat min MF per 10. Nah, kita ganti saja ruasnya supaya lebih enak dibacanya. Karena kita mau nyari MF kan. 0,01544. Ini pangkat ya, 10 pangkat min MF per 10. Nah, masih ingat caranya ya? Ini matematika pakai logaritma. Misal, kalau kita mau mencari MF, berarti kan yang awalnya pangkat harus dijadikan bukan pangkat. Caranya berarti kita kalikan dengan log. Jadi 10 log 10 pangkat min MF per 10
Karena yang ruas kiri dikali dengan 10 log, ruas kanan juga dikali dengan 10 log gitu. Jadinya seperti ini. Oke. Logaritma ini pindah ke depan ya. Aturan logaritma in MF per 10 sama dengan 10 log. Tinggal 10-nya, tinggal ini. MF-nya kan udah maju ke depan. 10 sama dengan 10 log 0,01544. Oke. Berarti 10 log 10 kan 1. Tinggal min MF per 10 sama dengan 10 log 0,01544. Atau MF sama dengan minus 10 dikali 10 log 0,01544. Oke, maka MF sama dengan 18,11 dB. Nah, hasilnya yang ini. Mohon maaf sebentar. Ini. Jadi, coba ini hasilnya yang ini. Oke. Ini asalnya, hasilnya yang ini 18,11 dB. Coba dikerjakan sendiri supaya tahu ini benar atau tidak. Selanjutnya metode klasifikasi lintasan 2 itu digunakan untuk menghitung persentase waktu dalam setahun di mana fade margin terlampaui. Jadi persentase waktu setahun fade margin terlampaui itu adalah yang ini, PMF, dalam bentuk persentase kan ya, karena dia bilang persentase. Sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 kali A itu konstanta yang nilainya itu tergantung bentuk lintasannya. Jadi yang ini. Kemudian B juga begitu, nanti ada di slide berikutnya. F adalah frekuensi dalam gigahertz, sama seperti metode 1. Kemudian D juga kilometer, jarak dalam kilometer, sama seperti metode 1. Dipangkatkan 3 dikali 10 pangkat min MF per 10. MF ini adalah fading margin, bagi dengan 10. Nah, jadi ini B yang kita masukkan ke rumus yang ada di slide sebelumnya. Kemudian F ya, tadi ya, dalam gigahertz, kemudian D panjang lintasan dalam kilometer, dan MF fade margin dalam dB. Untuk lebih jelasnya kita bahas soal. Ini adalah soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah unavailability. Lintasan jika panjang, ini panjang berarti D dalam kilometer sudah benar pada tiren yang datar. Tiren yang datar, ini di garis bawah ya, datar, di daerah yang lembab. Berarti ini kita lihat A-nya, yang ini kita lihat B-nya gitu. Pada frekuensi 6 GHz, F-nya sudah benar ya dalam GHz dengan fade margin MF-nya 40 dB. Tinggal dimasukkan, ini rumus, 6 kali 10 pangkat min 5 ini rumus. Ini A. Tinggal dilihat ya tadi, A untuk tiren yang datar berapa? Itu 4. Kemudian untuk di daerah yang lembab, B-nya berapa? Ini B. Oke, setengah. Kemudian ini frekuensi, ini F. Ini adalah D pangkat 3. Dikali 10 pangkat, ini MF per 10. Nilainya adalah segini. Ini persentase ada kan ya, persentase si fade margin itu terlampaui gitu. Kalau misalnya tidak terlampaui berapa? Berarti yang unavailability yaitu 1 dikurang yang terlampaui. 1 dikurang 0,09% sama dengan 99,991%. Oke, jadi ini referensinya sama ya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, masih Roger L. Freeman. Nanti akan Ibu beri juga atau Ibu upload juga di Spada. Silahkan dipelajari supaya lebih paham dengan materi yang sudah disampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.